Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, Tuhan nyatakan buat kita semua. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku.
Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini boleh membangun, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Nah kekasih Tuhan, sering sekali kita tanpa sadar kita itu membatasi kuasa Tuhan. Mungkin ada banyak orang berkata, bagaimana caranya saya membatasi kuasa Tuhan Pak Pendeta. Nah hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa sering sekali kita membatasi kuasa Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita kurang percaya, dengan cara kita ragu-ragu, bahkan dengan cara kita tidak percaya. Nah oleh karena itu hari ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya mujizat itu terjadi, bagaimana supaya kita senantiasa boleh melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, supaya kita jangan sampai tidak percaya. Nah kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, saya bacakan firman Tuhan begini. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat kenapa cuma sedikit mujizat terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adakah kuasanya berkurang? Tidak sama sekali Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kenapa mujizat sedikit terjadi. Karena apa? Karena ketidakpercayaan kita. Nah kalau kita melihat tadi dalam firman Tuhan yang barusan saya bacakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia heran ketidakpercayaan mereka. Bukankah sering sekali mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita oleh karena ketidakpercayaan kita? Apalagi kalau selama ini mungkin kita sudah melihat atau sudah berdoa selama beberapa tahun atau selama beberapa waktu, tapi kita belum melihat mujizat, maka yang terjadi adalah nggak mungkin lah. Itulah yang sering membuat mujizat tidak terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena kurang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang saya mau sampaikan, kita harus bagaimana supaya kita tidak membatasi kuasa Tuhan supaya mujizat terjadi. Nah mari kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah kekasih Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana caranya supaya kita melihat mujizat, supaya kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Nah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dia mengatakan bahwa bagaimana kamu mengatakan bahwa aku dapat melakukannya. Maka Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kekasih Tuhan, yang pertama ini jangan kita sampai membatasi kuasa Tuhan oleh karena ketidakpercayaan kita. Jangan sampai kita membatasi kuasa Tuhan oleh karena apa? Oleh karena keraguan-raguan kita. Tetapi belajarlah hari ini bahwa Yesus dapat melakukannya, bahwa dia bisa melepaskan kuasanya, membuat mujizat. Tapi sering sekali mujizat itu tidak terjadi oleh karena apa? Oleh karena ketidakpercayaan kita. Maka Yesus mengatakan bahwa dia heran karena ketidakpercayaan mereka. Tetapi mari belajar seperti firman Tuhan katakan dalam Markus pasal 9 ayat 23 sampai 24 ini. Percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Percaya bahwa Tuhan mampu membuat mujizat ketika kapan? Ketika kita percaya kepada Dia. Mungkinkah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Selama ini mungkin Anda sudah mengalami pergumulan, ada sakit penyakit, ada masalah, tetapi Anda berdoa belum juga didengar oleh Tuhan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa jikalau kita percaya, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau seandainya mungkin hari ini iman Anda sudah mulai luntur, mari bangkitkan kembali. Percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah Anda membatasi kuasa Tuhan karena ketidakpercayaan Anda. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan punya pergumulan di rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, atau mungkin juga sakit penyakit? Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya berharap ketika Anda mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, iman Anda mulai bertumbuh, Anda mulai bangkit imannya, karena Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan membatasi kuasa Tuhan karena ketidakpercayaan kita. Lalu yang berikut, yang kedua, apakah yang sering membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Yang kedua adalah karena ada dosa kita. Nah, sering sekali dosa itu menghambat kuasa Tuhan. Jadi hari ini mari kita akan belajar. Yang kedua adalah kenapa sering tidak terjadi mujizat dalam kehidupan kita karena dosa kita. Nah, mari kita melihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, firman Tuhan katakan bahwa apa yang menghambat kuasa Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karena dosa kita. Pada waktu kita melakukan dosa, maka yang terjadi yang pertama adalah Tuhan menyembunyikan diri. Tuhan menyembunyikan diri. Lalu yang kedua, Tuhan tidak mendengar. Bahkan yang ketiga, hubungan kita terputus dengan Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimanakah yang membuat kuasa Tuhan itu tidak bekerja sepenuhnya? Maka hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa karena dosa kita maka Tuhan tidak mendengar. Karena dosa kita maka Tuhan menyembunyikan diri. Karena dosa kita maka hubungan kita terputus dengan Tuhan. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari jangan batasi kuasa Tuhan. Karena apa? Karena dosa-dosa yang Anda lakukan. Lalu yang berikut kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Nah, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang firman Tuhan katakan bahwa dosamu yang menghambat yang baik daripadamu. Nah, jadi kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa sering sekali kita membatasi kuasa Tuhan pada waktu kapan? Pada waktu kita melakukan dosa. Pada waktu kita melakukan dosa, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau begitu bagaimana seharusnya kita melakukan? Kalau kita tahu gara-gara dosa itu maka Tuhan tidak mendengar. Gara-gara dosa itu maka Tuhan menyembunyikan diri. Maka yang harus kita lakukan adalah seperti di dalam firman Tuhan berkata bahwa Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kekasih Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengaku segala dosa kita. Nah, pada waktu kita mengaku segala dosa kita, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita disembuhkan, maka kita dipulihkan, bahkan kita dibenarkan pada waktu kapan? Pada waktu kita mengaku dosa kita. Jadi mari belajar kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan bekerja karena segala dosa yang kita lakukan. Tetapi mari kita belajar mengakui segala dosa kita. Pada waktu kita mengaku dosa kita, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Pada waktu kita mengaku dosa kita, maka kita disucikan oleh Tuhan. Maka hubungan kita baik dengan Tuhan pada waktu kita mengaku segala dosa kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, maka tentulah Tuhan tidak mendengar. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa kita sering membatasi kuasa Tuhan. Karena apa? Karena dosa kita. Bahkan sebelum kita melakukan pun Tuhan bilang, seandainya ada niat jahat dalam hati kita, maka Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak mendengarkan kita. Karena apa? Seandainya ada niat jahat dalam hati kita. Jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu kita mengaku dosa kita, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Pada waktu kita dibenarkan, maka firman Tuhan katakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Nah, kekasih Tuhan, yang ketiga, karena apa? Oleh sebab apa kita menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Karena ketidaktaatan kita. Karena ketidaktaatan kita. Nah, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 1 ayat 42 sampai dengan ayat 45 firman Tuhan katakan begini. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengar. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai ke Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Nah, firman Tuhan katakan, kenapa kita sering membatasi kuasa Tuhan? Oleh karena apa? Oleh karena ketidaktaatan kita. Nah, kalau kita melihat dari Ulangan pasal 142 sampai 45 ini, firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu berperang, jangan kamu maju, tetapi bangsa Israel tetap maju. Dan apa yang terjadi pada waktu dia tidak taat? Tuhan bilang jangan pergi, tetapi dia tetap pergi. Dan apa yang terjadi? Karena Tuhan mengatakan jangan pergi, maka dia pergi. Maka yang terjadi adalah bahwa dia kalah. Karena apa? Karena ketidaktaatan daripada orang ini. Nah, mari belajar supaya kita benar-benar boleh taat kepada Tuhan. Karena sering sekali, karena kalau kita tidak taat itu menghambat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana seharusnya kita melakukannya? Nah, mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerib, di sebelah timur sungai Yordan.
engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dari firman Tuhan yang saya sampaikan barusan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai dengan yang ke-6, apa yang kita dapatkan dari situ? Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia. Dia melakukan seperti yang firman Tuhan. Kalau kita pelajari betapa Elia ini taat sama Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata bahwa kamu pergi ke tepi sungai Kerit, dia pergi ke situ. Kalau kita melihat firman Tuhan tadi yang saya sampaikan bahwa dia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Bahkan dia bilang bahwa pada waktu dia melakukan firman Tuhan maka mujizat terjadi. Apa mujizatnya? Tuhan katakan bahwa aku akan memberi makan engkau ke sana. Bahkan aku akan mengirimkan burung-burung gagak memberi engkau makan di sana. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, kenapa kita tidak melihat mujizat? Karena apa? Karena kita sering sekali tidak taat, tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa yang namanya Elia belajar taat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka dia melakukan seperti firman Tuhan. Jadi kita melihat apa yang dikatakan Tuhan, kamu pergi ke tepi sungai Kerit, dia pergi ke situ. Maka pada waktu itu Tuhan mengirimkan burung-burung gagak memberi makan dia di sana. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa pagi dan petang Tuhan mengirimkan burung-burung gagak itu. Bahkan pagi dan petang burung gagak itu membawa roti dan daging, dan tidak tahu dari mana datangnya yang namanya roti dan daging itu. Ada kalanya kita tidak tahu mujizat dari mana datangnya, tapi belajarlah pada waktu Elia melakukan maka mujizat terjadi. Maka itu saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, supaya kita benar-benar taat. Jangan sampai kita membatasi kuasa Tuhan karena ketidaktaatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Anda sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa sering sekali kita membatasi kuasa Tuhan karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sering sekali kita membatasi kuasa Tuhan karena ketidakpercayaan kita. Bahkan sering sekali kita membatasi kuasa Tuhan karena kita tidak taat kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya mereka senantiasa boleh mendengar dan melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang sakit Kau yang sembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa di sorga, keluarga-keluarga Engkau yang pulihkan, Kau yang jamah. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya saudara dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Ini kerinduanku Tuhan, ku mau selalu dekat denganmu. Ku puji-puji namamu. Terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat anugerahmu. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita mengangkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu juga berarti bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pada waktu kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, itu membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, perjamuan kudus juga berarti bahwa bagaimana kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, perjamuan kudus juga berarti bahwa kita senantiasa memberitakan kematian Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Nah, kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita akan membaca dulu firman Tuhan yang saya sampaikan berikut ini. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, kekasih Tuhan, perjamuan kudus terdiri dari roti dan anggur. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, maka kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mengambil roti ini dan kita makan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, percayakah saudara bahwa roti ini adalah merupakan lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita juga mengambil cawan. Nah, saudara kekasih Tuhan, anggur ini adalah merupakan darah daripada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bersatu bersama-sama dengan Dia, bersekutu dengan Dia, bahwa dengan darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Percayakah saudara bahwa darah Tuhan Yesus mampu menyembuhkan saudara? Bahwa percayakah saudara bahwa oleh bilur-bilur Yesus saudara telah disembuhkan? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kebenaran firman-Mu kami percaya Tuhan. Lewat perjamuan kudus hari ini, setiap kami yang melakukan perjamuan kudus hari ini, bahwa kami percaya Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan Yesus, dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan. Yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat Tuhan. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Bapa kita, dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.